kita juga pun udah datang gitu ya. Udah lengkap semuanya. Jadi daripada berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang khusus untuk Bapak Prasetya M. Brata. Dan juga untuk artis kita talentnya ada Bunga Refliani yang ikut menyanyi dan nanti kita akan dengarkan lagunya sama-sama ya. Dan saya akan langsung aja undang talent-talent kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama ada Pak Prasetya M. Brata, silakan. Aku panggilnya Om aja udah lah ya. Oke, silakan Om. Bingung, nggak biasa panggil Bapak jadinya riweh gitu ya. Oke, berikutnya juga kita persilakan kepada Bunga untuk duduk di depan dan terakhir ini. Teh Ilin teh dari Bandung. Jauh. Langsung dari Bandung ke sini ya, kita impor. Silakan kepada Teh Ilin untuk ke atas panggung. Jadi nanti mungkin teman-teman media ini bertanya-tanya ya. Nah Teh Ilin ini, silakan Teh Ilin sini. Teh Ilin ini apanya ya, siapanya ya? Ah nanti nih, kita akan cari tahu ya. Silakan Teh. Awas. Oke. Nah nantinya juga teman-teman kita akan sediakan sesi tanya jawab terutama untuk rekan-rekan media pastinya. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu buat teman-teman yang sudah melihat sesi ini di launching acara lagu Bertemu Diri yang mengikuti secara online. Kemarin saya dapatkan informasinya 1.500 ya orang. Oh enggak ya? Oh lebay ya, oke. Ada pokoknya udah banyak. Hai teman-teman semua, kemana saya perlu ngelihatnya? Ke situ. Oke ke situ ya. Kalau udah dua gini rada bingung. Oke, selamat datang teman-teman yang di online yang juga melihat dan menyaksikan langsung acara launching lagu dari Bertemu Diri. Oke, daripada panjang lebar lagi, saya akan langsung ke Om Prasetya M. Brata. Yang saya juga pengen tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia menciptakan lirik lagu dan saya diperdengarkan dan kenapa pula saya direkam gitu kan. Akhirnya saya nangis, Om Pras kenapa Om Pras kepikir lirik yang satu ini. Jadi saya nggak mau, kalaupun udah ada pertanyaan jangan harap itu ada, langsung saya tanya. Kenapa Om kepikir gitu loh untuk mau bikin lagu ini? Tapi boleh dong nyapa-nyapa dulu. Oh iya boleh. Jiwa radionya juga ya, oke. Terima kasih teman-teman yang di offline, di online titik juga. 7 ya. Karena perusahaan kita namanya titik 7 ini 7 hari. 7 hari. 7 yang sama. Dari media di sini dari yang sudah datang dari MNC, Trijaya, ada dari Smart FM, my alumni. Dan teman-teman juga dari yang di online di sini terima kasih. Banyak circle yang sudah terwakili di sana. Terima kasih sekali. Jadi pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya apa yang membuat waktu itu Om tuh kepikir mau bikin lirik ini gitu loh. Jadi biasanya di kelas saya itu saya menjelaskan materi itu dengan lagu. Ada beberapa lagu yang saya jadikan materi dan sebagai lagu penutup itu saya ambil waktu itu Fix You dari Coldplay. Yang waktu itu kenapa saya ambil karena Bunga pernah menyanyikan lagu itu di acara TOS AIDS 2017 dan ketika Bunga menyanyikan itu mata saya menggenang. Saya lihat beberapa pun juga berlinang air mata. Oh, berarti lagu ini kuat. Akhirnya saya ambil. Tapi seiring dengan perjalanan kelas itu, makin lama kan kita makin keluar dari zona kegoblokan kan. Sehingga semakin kaya materi leadership inside out sampai saya akhirnya mendengar sepertinya lagu Fix You ini tidak cukup lagi mewakili keseluruhan kesimpulan dari materi leading self tadi. Nah, sehingga akhirnya saya putuskan 2020 untuk membuat lagu sendiri. Tapi nggak jadi-jadi juga. Sampai kemudian 4 tahun setelah mengalami penderitaan yang amat sangat, yang ditolong juga oleh Mbak Melisa di sini, dan berbagai macam kebodohan-kebodohan lainnya, akhirnya nggak tahu kenapa ini cepat sekali, prosesnya paling setengah jam udah jadi, karena ternyata keluar secara otomatis dari kondisi kejiwaan. Makanya
kemudian saya pernah bilang juga ke Bung, Bung, ngapain ya gue ngadain sampai rilis lagu kayak begini kan, keluar duit banyak gitu. Kan bisa aja cuma nyiptain, recording, selesai. Yes, yes. Nah, ternyata ada energi yang memanggil saya. Nah, salah satunya adalah saya ini agak gregetan dengan Bunga. Bunga ini juara se-Jakarta, pernah kontes. Kemudian talentnya kuat. Kelas 2 SMA sudah jadi guru vokal. Beliau ini guru vokal saya. Dan pokoknya segudang talenta, Prestasi juga gitu ya. Tapi ketika saatnya kok nggak mau muncul sih, katanya mau di belakang layar saja. Nah, sehingga ini lagu ini pertemuan dua alam, dua dunia. Dunia pengembangan diri dan dunia musik keartisan. Nah, sehingga saya provokasi melalui lagu ini, Bung, kalau gitu aku persembahkan lagu ini yang kita ciptakan sama-sama jadi singlenya Bunga. Jadi, Oke. Begitu ceritanya. Jadi begitu ceritanya ya. Well ya, saya mau sapa dulu juga teman-teman media yang baru saja hadir. Tadi ada yang belum kumpul gitu ya, tapi nanti takutnya kelewatan. Anyway, ini siapa Prasetya Embrata? Terus siapa ini Bunga Revliani gitu ya, dan juga Teh Ilin. Teman-teman saya kenalin dulu ya, karena di sini juga barangkali ada yang belum terlalu familiar dengan Bapak Prasetya Embrata, walaupun kadang-kadang jiwa artisnya kayaknya lebih ngartis daripada Bunga gitu ya. Banget. Yang pertama, beliau ini adalah penulis lirik lagu dari Bertemu Diri, kemudian beliau juga dikenal sebagai public speaker, neurosemantic trainer, life transformation coach pastinya, kemudian juga penulis buku provokasi. Nanti ini bakal jadi buku yang ketiga berarti ya? Rencananya begitu? Baru rencana? Enggak? Oh, oke. Eksekusi, oke. Kemudian juga pernah menjadi narasumber tetap di provokasi di Smart FM Network, pernah menjadi direktur SDM sebuah perusahaan asuransi terbesar dan tertua di Indonesia. Dan kerap menjadi narasumber tamu di berbagai stasiun TV dan juga radio. Oke, itu sekilas tentang Pak Prasetya Embrata. Kemudian aku juga mau kenalin artis kita nih yang tadi katanya mau di balik layar, padahal kalaupun di depan layar cantik banget gak sih? Ya kan? Oke. Terima kasih. Salah. Oke. Beliau singer, songwriter, guru vokal di Yamaha Musik juga, guru vokal private termasuk Om Pras juga adalah muridnya. Akhirnya banyak juga murid-muridnya ya, dan penyanyi di berbagai event baik offline dan juga ini ada public event, corporate event dan lain sebagainya, juri di berbagai kontes vokal, home band di beberapa program televisi, ada di RCTI, TVRI, Antv, SCTV dan musik performance tetap di program atau kelas inti makna. Yes, ini sih kayak memang pemenuhan jiwa Om juga yang pengen tampil ya. Jadi kayaknya kalau nggak ada Bunga nggak seru gitu kan. Oke. Berikutnya ada Teh Ilin. Teh Ilin ini adalah neurosemantic trainer baru kemarin ya Teh Ilinnya. Selamat ya Teh Ilin. Oke, beliau ini juga meta coach, owner rumah makan Padang Bumus Bandung. Orang Bandung, Kak Ita mampir ke Bumus. Kemudian juga, udah ya itu aja ya. Teman-teman semua. Nah sekarang aku akan beralih ke Bunga ini. Bunga, waktu dikasih lirik itu yang ada di pikiran Bunga tuh apa sih? Langsung, apaan sih ini Pak? Gitu kan biasanya Bunga kayak gitu ya. Coba sekarang apa yang kemudian keluar sepintas dari respon Bunga pada saat itu? Awalnya itu sebenarnya waktu dikasih lirik, sebelum dikasih lirik itu Bapak bilang mau bikin lagu gitu. Terus aku nggak kepikiran kalau lagunya itu tentang ini gitu ya, tentang bertemu diri ini gitu. Terus aku pikir lagu biasa aja kali, lagu pop biasa gitu kan. Udah, tambahan Bapak bilang lagu ini untuk mengganti lagu Fix You-nya Coldplay di kelas leadership kan. Terus aku bikin versi kayak Coldplay gitu, lagunya kayak Fix You. Ditolak mentah-mentah, katanya nggak enak. Terus habis itu Bapak kasih referensi lagunya, kayak gini nih Bung, lagunya kayak gini gitu. Oke. Itu H-3 lagu itu belum jadi. H-3 mau dibawain di kelas leadership Inside Out itu, belum jadi tuh lagu. Karena aku pikir aduh gimana ya, berat banget gitu loh. Belum ada inspirasi gitu. Tapi alhamdulillah
jam 12 malam deh, itu aku bikin setengah jam, jadi aku kirim ke bapak. Kata bapak, nah yang kayak gini. Oh. Akhirnya hari Jumat itu ya Pak ya, Kamis atau Jumat, hari Jumat, kita eksekusi lagunya, setengah jam kita selesain, alhamdulillah bapak nangis. Berarti itu tandanya udah bener oke ya, udah oke dapat, ya. udah kena gitu kan. Benar. Ya, yang bikin Iya. bapak nangis gitu. Oke, Alhamdulillah. jadi itu yang akhirnya ya udah nih gongnya nih ya, Ya, udah ya betul. keluar. Tapi seketika pas Bunga juga ikut nyanyi pada saat itu, how do you feel? Merinding. Awalnya waktu nyiptain lagu itu biasa aja. Karena ada tuntutan untuk menciptakan lagu gitu ya. Menciptakan lagu yang sesuai sama liriknya gitu. Begitu membawakan lagu itu di kelas pertama kali langsung gemeteran suara karena nahan nangis. Gitu. Tapi pada saat nyanyi live itu kan video klipnya udah dibuat juga tuh ya. Iya. Terus gimana tuh Bung rasanya? Pernah gak sih kepikiran sampai ternyata ini jadi video klip juga ya? Enggak, aku nggak kepikiran sampai sejauh ini. Dan ternyata lagunya enak. Lagunya enak, oke. Nah sorry aku boleh balik sedikit lagi ya ke Om Pras ya. Karena ini sebetulnya kita juga pengen tahu behind the scene dari video klip ini dibuat gitu kan. Karena kita juga pengen tahu sampai kalau video klip itu, aku kan spill udah ngeliat ya. Itu kuat banget pemilihan talentnya gimana, kemudian ini sampai oke nih gue fix sama yang satu ini video klipnya itu gimana Om? Gimana ya gitu? Ngalir saja, jadi Ngalir saja, oke. ini memang kondisi kejiwaan saya yang saya pernah alami juga waktu belum pernah jadi penulis, kemudian menulis buku provokasi. Tiba-tiba alam semesta kan kayak berkonspirasi untuk mendatangkan orang-orang yang membuat buku itu menjadi manfaat besar. Jadi gitu aja. Pokoknya gue tulis kegelisahan karena melihat banyak orang yang lewat jalur busway di Buncit, itu kan menggelisahkan, ini Indonesia kok kayak gini banget sih. Terdemonstrasikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran itu. Nulis buku, akhirnya dibawa sama Pak Fahri ke Smart FM, jadi pembicara di sana 5 tahun, yang saya nggak pernah bayangkan itu masuk televisi dan seterusnya. Kondisi kejiwaan rileks ini juga saya rasakan ketika misalnya ada mantan sekretaris saya punya anak yang baru ditinggal oleh ayahnya meninggal, namanya Umar. Waktu itu pengen ketemu sama Ariel Noah. Dikirimlah video-video. Akhirnya saya compile, kemudian saya bilang aja, ini akan ketemu. Entah gimana ceritanya, banyak orang yang membantu, tahu-tahu akhirnya ketemu sama Ariel Noah kan. Saya juga, ini Asti sama Dwi ini pasti merit ini. Akhirnya dibahas ya. Akhirnya merit juga kan. Oke. Nah, artinya ini lagu saya nggak tahu. Saya nggak pernah punya target bahwa nanti akan menjadi top kayak Rizky Febrian Mahal ini segala macam. Itu enggak. Yang sekarang barengan kan kita kan. Tapi yang paling penting adalah kenapa sampai ke sini itu saya merasakan energi kebergunaan. Jadi gimana caranya lagu ini oleh banyak pihak itu akan memberi manfaat besar. Oke. Nah begitu pemilihan ini, tapi saya mau bikin video klip kayaknya biayanya lumayan ini. Akhirnya saya share ke grup kan, grup provokasi. Ada nggak yang bisa bikin? Maksud saya Iya. dengan harga kita lah gitu. Iya. Tahu-tahu Mbak Ili nyaut, sama saya saja. Alhamdulillah. Gitu. Ternyata selama ini nggak cuma dikasih rendang, tapi juga dikasih pembuatan video klip itu. Jadi ini video klipnya, Berarti diproduksi eksekutif produsernya adalah Teh Eileen. Ya, oke. Talentnya siapa? Saya ingat pernah Mbak Rosi Rahmadi, itu setelah ikut kelas Leo kan selama sebulan ngambang terus hidupnya kan, nangis terus katanya. Nah, ketika menciptakan desainnya, karena Mbak Rosi Rahmadi ini fashion designer, di situ beliau ini menggunakan satu talent, namanya Dini. Oke. Kok kayak Tara Basro waktu itu. Weh. Ternyata hanya saya yang bilang itu Tara Basro, yang lainnya enggak gitu. Mata saya ada apa di sini kan. Oke. Nah sejak itu, begitu ini butuh talent, langsung di sini Dini. Saya minta izin Mbak Rosi, ternyata Mbak Rosi justru
mendukung juga dengan menyediakan wardrobe. Wah, jadi Mbak Rosi juga sponsor dari video klip kita dalam hal. Oh, oke. ini yang saya pakai para pohon dari Mbak Rosi. Ini juga ya, tapi ini beli sendiri ya. Itu juga dari Maison Gadisa. Itu jadi semua itu by Yes, yes. intuition. Ya, kayak dipertemukan aja lah gitu Dipertemukan. ya. Setelah ini mau ngapain ya kita serahkan kepada. Sekaligus juga mungkin di antara teman-teman yang belum tahu kalau nanti melihat video klipnya yang mana ini talentnya. Kita mau perkenalkan juga ada Dini di sini. Dini boleh dong. Nah, Di depan ini dia. dulu supaya kelihatan dari teman-teman di Zoom. Sini yuk, sini Din. Yuk, nggak diri gitu perkenalkan aku Dini. Dah ini dia nih talent video klip kita gitu ya bertemu diri. Thank you Dini. Nah tadi sudah kita tahu ya teman-teman semua bahwa ternyata memang alam semesta aja yang pada akhirnya mempertemukan ya. Wasilanya banyak banget tuh, ketemu beginilah, ketemu itulah, pokoknya jalannya tuh ada aja. Dan aku mau tanya juga sama Mbak Ilin sebagai eksekutif produser tiba-tiba, aku aja deh gitu, nggak mikir keluar duit banyak. Hah? Gitu. Ya enggak lah, orang kaya. Makanya, berarti kalau masih mikir itu belum kaya ya. Oke. Tailin, kenapa Tailin mau tiba-tiba pokoknya udah Ilham nih aku semuanya deh aku sponsorin lah ibaratnya gitu ya. Untuk video klipnya dan lain sebagainya. Silakan Tailin. Itu sebenarnya sesuatu yang lucu juga sih. Karena saya itu bukan tipe orang yang sering buka WhatsApp. Jadi itu qadarullah ya kalau yang tadi Bapak bilang, ya benar juga. Bisa jadi ya dorongan Allah yang mendorong saya untuk membuka, itu jarang banget saya buka WhatsApp. Apalagi grup. Apalagi banyak banget. Benar. Jadi pas dibuka, pas ada permintaan dari Bapak, lalu saya manjat ke atas apaan nih. Nah rupanya di atas tuh ada lirik ya Pak, kalau nggak salah sudah mulai di-share liriknya. Pas lihat liriknya, Masya Allah. Jadi niat saya yang pertama itu adalah saya khidmat sama guru, karena Bapak itu guru kehidupan. Dan yang kedua liriknya ini tuh bisa menggerakkan orang untuk kembali ke dirinya. Gitu. Jadi saya menganggapnya oke ini jalan dakwah saya juga walaupun saya gak nyiptain, walaupun saya gak nyanyiin, tapi saya support lah. Tapi saya memang gak ingin nama saya ditulis. Sebenarnya saya udah bilang sama tim. Hamba Allah gitu. Iya. Benar. Ya, tahu juga kali ya dibalikin video klip hamba Allah. Hamba Allah ya kan. Gak usah sebut-sebut begitu. Saya gak tahu bakal kayak gini. Saya juga gak tahu bakal se-happening ini. Jadi pas ketika lagi pembuatan video klip saya udah pesan tuh sama yang membuatnya gitu. Jangan ya ditulis-tulis nama gitu. Karena biar memurnikan niat saya memang hanya untuk khidmat sama guru gitu. Karena ini musik menggugah gitu, membawa orang, jadi niatnya kan bagus banget lah caranya. Tapi tiba-tiba Pak Pras langsung WA, saya mendengar atau saya merasakan ya, sepertinya Mbak Lin powernya lagi lemah atau lagi terbajak. Wah jebret, emang susah kalau ngomong sama guru ya. Ya repot kalau udah ngomong sama guru. Ada benernya juga sih. Ya udah deh Pak, agak gemeter juga tapi bener juga kan, kembali lagi mengingatkan diri sendiri. Ini bentuk aktualisasi diri saya, bukan untuk bentuk saya terkenal atau esteem saya, tapi ini bentuk aktualisasi, bukan sebagai bentuk esteemnya saya. Gitu. Akhirnya saya putusin oke, walaupun agak deg-degan juga. Jadi pertanyaannya cuma satu. Apakah Mbak Ilin sanggup walaupun namanya ditulis, tetap ikhlas dan rendah hati? Itu aja pertanyaannya. Dalam langsung berubah pikiran. Tulisnya cuma segitu doang, tapi bacanya dalam. Aduh ya udah deh. Ya oke Pak, ikhlas Pak, ikhlas. Langsung melipir ya. Langsung melipir. Oke baik, jadi teman-teman mungkin di sini juga tadi sekilas berarti kita udah tahu semua selain tadi behind the scene pembuatannya atau gimana respon teman-teman yang udah di spill tuh ya. Termasuk saya udah di spill bagaimana lagu ini. Nah kami juga ingin segera memutarkan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan ke teman-teman semua, memperlihatkan bagaimana lagu yang dinyanyikan oleh Bunga dan ditulis oleh Om Prasetya M. Brata ini. Tapi maknanya dulu. Maknanya dulu, betul. Nah makanya ini saya mau ngomong. Makanya saya bingung Pak, ini mau ngapain nih gitu. Kudu kode-kode nih kita ya. Nah tapi sebelum itu diputarkan, Om Pras akan menyampaikan sekilas sebetulnya makna di balik lagu yang ditulis dengan judul Bertemu Diri ini. Silakan Om Pras.
Tapi saya mendapuk dulu Teh Helin Oh oke. dari perspektif beliau yang memang biasa memfasilitasi kaum wanita biasanya kan. Gimana melihat the fundamental keys for leading ourselves itu dari sudut pandang Teh Helin. Silakan. Oke, gimana Teh? Jadi saya. Oh ini Pak padoannya. Waduh, betul sih. Saya kebetulan memang punya komunitas bareng-bareng, bukan saya yang punya, tapi ini kita bareng-bareng. Namanya Cerita Kita Komunitas. Apa? Cerita Kita. Cerita kita. Ya. Oke. Isinya memang wanita-wanita. Suami saya bilang ini cerita kita isinya wanita-wanita bermasalah katanya. Which is ya kalau nggak ada masalah nggak hidup ya kan. Ada benernya juga gitu. Dan kalau tadi yang Bapak katakan lagu ini, wanita itu kan, ada yang bilang wanita itu complicated gitu. Wanita itu susah untuk dimengerti gitu. Memang. Salah. Nah, jadi lagu ini tuh menggambarkan bagaimana seorang, sebenarnya bukan wanita, seorang manusia yang dia tuh sebenarnya potensinya tuh luar biasa banget. Tidak punya batasan sama sekali kalau menurut saya gitu ya. Setelah mempelajari ilmu ini, setelah saya berguru sama Pak Pras juga, manusia tuh nggak punya batasan. Kecuali batasannya adalah laki-laki nggak bisa jadi perempuan, perempuan nggak bisa jadi laki-laki, that's it. Ada takdir yang memang tidak bisa dirubah. Namun kita cenderung membatasi diri sendiri dengan pikiran-pikiran yang nggak penting. Dengan perasaan-perasaan yang salah, karena salah berpikir jadi salah merasa gitu. Oke. Dan di komunitas ini saya juga ketika wanitanya sudah mulai berubah, keluarganya pun jadi ikut berubah. Ketika wanitanya sudah mulai teduh, keluarganya pun jadi adem. Gitu. Jadi lagu ini luar biasa banget tuh di sana gitu Pak. Kalau saya udah nggak sabar sih, kemarin tuh kita ada offline ya ketemuan. Pengen rasanya nyetel tapi aduh belum waktunya. Belum waktunya. Makanya lagu ini kalau untuk kami para wanita sangat berguna. Karena wanita itu, siapa bilang wanita lemah? Baik buruknya keluarga, baik buruknya negara, baik buruknya agama, gimana kita. Karena anak lahir dari kita yang menjaga anak, kita yang menentukan akhlak baik buruknya anak. Bagaimana suami menafkah, bagaimana suami keluar, bagaimana kita. Jadi sebetulnya bila wanitanya baik dari suatu rumah, surga bagi keluarganya. Lagu ini mengajak kita untuk mengenali wanita di sisi. Kalau di cerita kita ya, wanita perananmu tidak setipis itu, perananmu tidak sekecil itu. Sekecil itulah yang sesuai definisi orang masing-masing tentang perempuan. Yes. Sekedar melahirkan, sekedar apa gitu ya. Betul banget. Jangan penjarakan dirimu dengan batasan-batasan yang diciptakan sendiri. Gitu. Keluar dari situ, wow, lu akan melihat diri lu tuh wow banget. Dan pada akhirnya sebetulnya lagu Bertemu Diri ini kayak cocok di hampir semua konteks ya. Karena emang balik lagi bagaimana kita. Aku mau nambahin sedikit. Boleh. Kenapa lagu ini tuh ngeblend banget sama liriknya? Karena mungkin juga ada karena aku udah pernah ikut kelas leadership juga kali ya, tahun 2017 gitu, dan hampir setiap kelas dari mulai batch berapa Pak? Aku batch 17. Mulai dari batch 18 sampai ke 59 selalu aku hampir setiap kelas leadership itu kan ikut kan, ngisi acara di situ. Jadi terus belajar. Jadi kayaknya mungkin karena aku udah paham materi ini ya, materi di leadership ini, kelas leadership, jadi mendalami gitu liriknya. Ketika Bunga juga membuat lagunya, Bunga udah feel blended sama liriknya itu. Ya, udah gitu. tahu ilmunya Udah gitu kan tahu ya. ilmunya, oke. Om Pras mau nambahin soal fundamental ini? Ya, Langsung ke itu makna? makanya ya langsung aja kok itu. Ya udah. Ya udah. Sok maknanya apa? Makna itu dari lagu. Ya, nyambung di Mbak Ilin ya. Jadi kita ini persoalan hidup kita itu tidak pernah ada di luar sana dan tidak pernah ada pada perilaku kita, bahkan emosi kita itu bukan masalah.
Karena masalah itu selalu ada di ruang dalam diri kita, yang disebut dengan bingkai berpikir itu masalahnya. Dimarahi bos, masalah, masih well, apa kabar? Dimarahi bos, ya akhirnya ujung-ujungnya karena kita memberi makna. Jadi pada dasarnya semua permasalahan itu kalau ditarik, itu ada di dalam diri kita. Dari sekian banyak permasalahan, ada 3 fundamental yang membuat kita itu, diri kita itu bermasalah. Yang pertama adalah bagaimana kita memberi makna. Yang kedua, bagaimana kita memiliki kekuatan, power sebagai khalifah. Banyak orang yang kemudian, misalnya ada, saya itu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena punya banyak pikiran. Oke, pikirannya apa? Pikirannya itu punya banyak keinginan. Terus ada apa dengan banyak keinginan? Kan nggak ada masalah. Akhirnya ketemu, masalahnya adalah saya takut kalau banyak keinginan itu saya gagal. Oh, kalau gitu Anda tidak mempersilahkan atau tidak membolehkan diri Anda untuk gagal ya. Iya. Nah, ini adalah persoalan menghubungkan antara kegagalan dengan keberhargaan diri. Padahal yang gagal itu bukan diri kita. Yang gagal itu adalah tindakan kita. Yang gagal itu rencana kita. Kalau kita ditolak, yang ditolak bukan kita. Yang ditolak adalah proposal kita. Yang ditolak adalah appearance kita. Yang ditolak adalah cara kita berkomunikasi. Yang ditolak adalah penampilan kita, bukan kita. Kita tetap berharga. Nah, salahnya kita selama ini adalah memprogram diri kita, menghubungkan antara diri kita, keberhargaan kita, dengan sesuatu di luar. Sehingga kalau nggak capai target, kalau nilainya jelek, kalau ditolak, kalau bercerai, kalau bangkrut, apapun itu akhirnya merasa bahwa saya jatuh. Padahal enggak. Nah, ini kan ciri bahwa kita ini salah paham dengan diri sendiri. Dan kesalahpahaman yang paling fatal itu adalah kesalahpahaman tentang diri sendiri. Jadi banyak persoalan hidup itu disebabkan oleh kesalahpahaman, keterasingan kita dengan diri kita sendiri. Ini langsung next. Itu tadi baru 2, terus 3. Tunggu dulu. Oh, yang ketiga, power sama keberhargaan diri. Pemaknaan, power, dan keberhargaan diri. Oke. Nah, makanya diwakili oleh lirik ini. Lirik. Oke. Jadi banyak keinginan kita mau ngapain saja. Tetapi ujung-ujungnya yang membuat kita nggak mau melangkah, ya kan diri kita sendiri. Takut gagal, malu, merasa tidak layak, merasa bahwa ini dipaksa orang, bukan punya kita, punya saya sendiri kan. Makanya ini Liriknya? Ya. Saat aku melangkah, kau halangi aku. Kau ini siapa? Kau ini diri. Oh. Dan ketika pun kita sedang melangkah, yang menggagalkan kita siapa? Diri kita sendiri. Bukan situasi. Karena seberapapun kita gagal, karena yang gagal itu adalah tindakan-tindakan kita yang membawa kita ke tujuan. Kita Google Map, mau ke 7 hari, coffee, tahu-tahu salah jalan. Sebetulnya kan nggak ada yang namanya salah jalan. Yang ada adalah mengambil jalan yang lebih jauh dari sebelumnya. Karena setelah itu Google Map akan memberi petunjuk jalan apa yang perlu dilalui supaya sampai di tujuan. Ini juga kita sering salah mengidentifikasikan mana tujuan, mana jalan. Kita sering hidup kita ini menderita karena memaksa jalan sebagai tujuan. Itu kan semua persoalan kita. Lanjut. Dan saat ku berjalan, ya kau hentikan aku. Yang menghentikan aku itu adalah aku sendiri. Karena seberapapun kita gagal, lama-lama akan mencapaikan kita kepada tujuan, kecuali kita memberi makna sehingga membuat kita berhenti di tengah jalan. Tidak mau melanjutkan perjuangan. Tidak mau melanjutkan cara berkomunikasi sehingga keluarga menjadi lebih harmonis. Lanjut. Dan ya itu karena saya tidak berdaya. Bahkan atas pikiran saya sendiri.
yang diprogram ketika kita di masa lalu. Baru ketemu sama 3 lelaki brengsek, terprogramlah bahwa semua lelaki ini buaya. Belum ketemu gue, raja buaya. Gitu. Rajanya ini. Nah, akhirnya kita nggak berdaya bahkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Nah, setelah menyadari bahwa masalah itu semua ada di dalam diri, maka kita mulai setelah aku terima diriku, lanjut. Di ruang dalamku, dan ini yang paling sering kita abaikan, kita merasa perlu berubah dengan cara healing keluar. Padahal perubahan itu letaknya di ruang paling dalam yang selama ini takut kita kunjungi, ngeri kita kunjungi, nggak pernah kita kunjungi, tetapi dia ada di sana. Nah, ketika sudah ada di dalam, kita bertemu dengan diri, kita paham, oh ternyata semua yang kau sampaikan kepadaku, halangan-halangan itu semua punya maksud baik kepada diriku. Saya nggak dengar aja. Rasa takut memberitahu bahwa ada bahaya yang perlu kita siapkan. Khawatir berarti perlu ada persiapan yang perlu kita matangkan. Sedih berarti ada kehilangan orang yang dicintai dan akhirnya bisa menghargai orang yang masih ada dengan kita. Marah berarti ada value yang dilanggar, ada rule yang dilanggar. Semua itu kalau kita bertemu diri itu baik sama kita. Cuma kita musuhin selama ini, karena kita nggak paham, kita terasing dengan dia. Lanjut. Maka akhirnya aku sadari bahwa semua masalahku itu ya karena bodohku sendiri. Jump into conclusion, suka labeling, suka menghayal, overthinking yang enggak, padahal sebenarnya enggak terjadi. Kita ditakuti oleh diri sendiri, dihalangi oleh diri sendiri. Ini kenapa kok jadi terpana begini ya? Enggak langsung pada gini tadi Om. Ya benar juga sih, benar juga sih. Dan akhirnya setelah menyadari bahwa ya kau adalah aku. Yang menghalangiku adalah aku, yang mensupportku juga aku. Ini wilayah manusia, karena tetap ada la haula wala quwata illa billah, ada kekuatan Tuhan. Tapi seringkali kan kita tidak mau menggunakan kekuatan kita sendiri dengan melempar tanggung jawab itu kepada Tuhan atas hidup saya. Lanjut. Nah dari situ kemudian menemukan makna sampai inti makna. Bahwa hidupku itu tentang apa, hidupku itu mau apa. Terus, nah ini yang paling sering adalah kita lebih sering memaki diri kita sendiri, membenci diri kita sendiri dibandingkan kita mencintai diri kita. Setelah kita tahu bahwa, oh ternyata kamu itu baik dan semua itu untukku, akhirnya aku mencintaimu, kemudian sehingga aku akhirnya bisa mengambil posisi dari yang tadinya korban atas pikiranku sendiri, atas peristiwa di luar sana, akhirnya menjadi begini, aku yang punya kuasa atas diriku, sehingga aku mau memilih, memutuskan, dan mau mengambil tanggung jawab. Ciri orang yang mau bertanggung jawab adalah tidak mengeluh sesudah mengambil keputusan. Wah, gue di sini gaji gue kecil. Wah, ya terus yang mutusin lu kerja di sini siapa? Kok ngeluh? Ya usul dong kepada atasannya. Gak usah ngeluh di sini. Jangan meludahi sumur yang kau buat untuk minum, misalnya begitu. Ini yang kena siapa ini? Nah, akhirnya kita sadar bahwa karena kita manusia adalah cermin dari ciptaan kita. Maka ada Sang Maha Cinta, Sang Maha dengan sifat-sifat kemahaannya yang dibawa masuk ke dalam diri kita tanpa maha. Sehingga kita kasih, sayang, kaya, berani, semua sifat-sifat Tuhan itu ada di dalam diri kita tanpa maha. Berarti kan kita punya potensi besar yang disebut oleh Mbak Ilin tadi kan. Lanjut.
Dan ini menguatkan kembali setelah kuterima diriku, pesonai. Loh, kenapa nggak mempesonai Tuhan yang menciptakan dirimu? Kita nggak bisa lihat Tuhan. Kita bisa mempesonai Tuhan dengan menghargai ciptaan-ciptaan Tuhan. Termasuk diri kita juga ciptaan Tuhan. Makanya ketika engkau mengenal dirimu, kau tak kenal Tuhanmu. Ketika kau pesonai dirimu, kau pesonai Tuhan. Lanjut. Dan akhirnya dengan keberhargaan diri, kuasa, dan kemampuan memberi makna. Kalau nggak punya kuasa, makna yang kita ciptakan, makna yang pembenaran, excuse. Excuse saja. Nah, akhirnya saya mampu menjawab setiap tanya. Menjawab itu respon. Tanya itu persoalan, soal kan pertanyaan. Yap. Jadi bagaimana kita merespon persoalan. Jadi dengan makna yang penuh, maka saya siap menjawab setiap pertanyaan, persoalan-persoalan hidup. Itu makna singkatnya, makna lebih lanjutnya ikuti kelasnya. Langsung begitu ya. Oke, ada yang belum alumni soalnya ya. Oke, jadi kesempatan masuk ya kan. Oke, baik teman-teman di online juga nanti kita bisa memberikan waktu kepada teman-teman yang mau nanti bertanya. Pastinya akan ada sesi tanya jawab buat yang di offline dan juga di online. Tapi sebelum dilanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan dengarkan dulu dan juga kita akan lihat. Udah siap? Guys, belakang guys, udah siap? Oke, sip. Kita akan sama-sama lihat video dan ini secara tidak langsung juga menandakan resmi launching rilis lagu dari Bertemu Diri. Saat ku ingin melangkah, kau halangi aku.
Oke, teman-teman semua, itu dia tadi dan berarti secara resmi kita sudah rilis dan sudah kita launch lagu Bertemu Diri. Oke, berikutnya kita akan juga sediakan waktu untuk Mbak Riri, ini jam 3 nanti di YouTube sudah bisa terbuka. Oh, YouTube-nya oke. Bunga Bunga, Reviliani Official. Jadi, Kalau Spotify sejak tanggal 27 pas protok 27 di kemarin. Spotify sudah teman-teman bisa dengarkan gitu ya sejak 27 dan ini official di jam Video 3 klipnya. ini. Video klipnya udah bisa dibuka. Oke deh ya. Sebar. Oke, teman-teman kita memberikan waktu kepada teman-teman di sini yang mau bertanya langsung kepada Om Pras dan juga Bunga, bahkan juga Telin, silakan. Terutama kami buka kesempatan buat teman-teman media yang juga saat ini sudah hadir. Silakan jika ada yang ingin bertanya, plus juga buat teman-teman online yang saat ini menyimak acara launching dari rilis lagu Bertemu Diri, silakan boleh tanya ya. Nanti kita akan bacakan kalau untuk yang di online. Pokoknya saya jangan dikasih yang gadget-gadget lah ya, nggak bakal susah melihatnya. Kasih tahu aja jawabannya. Jadi barangkali buat teman-teman yang offline ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, udah Fuadi. Oke, terima kasih nih lagunya menyentuh hati sekali nih. Pak Pras, Mbak Bunga. Jadi saya kenal pertama Pak Pras itu berapa tahun yang lalu ya Pak ya? Belasan lah ya. Pertama lihat tampil di panggung itu, saya ingat Pak Pras mengambil sebuah kursi, lalu dibalikkan dan dia bilang, ini masalah enggak? Jadi kata pertama Pak Pras yang saya kenal itu memang masalah gitu ya. Dan itu konsisten sekali dengan lirik lagu ini. Masalah kemudian direspon dan itu dari dalam meresponnya. Jadi lirik lagu ini mungkin saripati semua pesan Pak Pras selama ini. Nah yang saya penasaran behind the scene bikin lirik ini gimana nih? Berapa hari pakai semedi, pakai nggak tidur, puasa gitu. Oke. Gimana? Ini Boleh cerita? pertanyaan seorang penulis Om, karena biasa semedi juga nih sebelum nulis. Penulis dan udah difilmkan. Oh iya benar-benar novel-novelnya filmnya juga udah banyak banget nih, silakan. Aduh, sampai merinding saya. AC-nya dingin. BGR saya Pak. Ya Mas Wadi, masalah memang karena hidup kita sejak masalah itu apa sih? Masalah itu kan kalau bahasa Arab soal kan berarti ya. Soal, jadi ketika kita melek aja kita sudah bikin soal. Melek kan, ini jam berapa? Itu kan pertanyaan. Berarti kan ada masalah. Kemudian tubuh kita mencari jawabannya. Oh jam 4, mau ngapain? Tahajud? Atau mandi? Atau ngapain? Setiap ada pertanyaan dalam kepala kita, selalu ada jawabannya. Dan hidup kita dari awal melek sampai tutup lagi, itu adalah tentang menjawab setiap tanya, setiap masalah itu. Makanya, ya biasanya kan kalau memang ke kelas saya kan orang bermasalah semua. Wajah-wajah bermasalah. Nah maka, berapa lama Mas Wadi, saya kira saya menciptakan lagu itu selama 55 tahun. Sesuai dengan umur saya. Karena dia adalah ekstrak dari pemahaman-pemahaman, makna-makna kebijaksanaan ilmu yang saya pahami dari setiap penderitaan-penderitaan saya, kegoblokan-kegoblokan saya. Tapi diramunya, dijahitnya itu mungkin seminggu, kemudian setelah dipola segala macam, biasanya terus dijahit betul itu hanya setengah jam. Setengah jam itu karena ada 55 tahun itu. Udah jelas ya. Demikian Mas. Oke, sip. Demikian ya. Udah Fuadi. Berikutnya ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kawan-kawan dari, iya Kak Ita silakan. Oh oke, udah kedengeran ya. Oh iya, ada teman-teman. Selamat sore semuanya, Mas Sore. Pras, Mbak Bunga, Mbak Ilin, selamat sekali lagi untuk launching lagunya. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa menginspirasi semua orang yang mungkin lagi mencari dirinya, mau ke arah mana gitu. Kalau saya kayaknya udah ketemu sih, jadi santai aja lah dalam hidup gitu. Banget kalau ini sih ya, banget. Saya Sejujurnya. Ita dari MNC Trijaya, mungkin
pengen nanya ke Mbak Bunga untuk aransemen lagunya ya Mbak ya? Ya, betul. Betul ya? Mungkin penasaran di sini adalah gimana sih caranya Mbak Bunga bisa menginterpretasi udah dibuat secara 50 tahun gitu ya sama Om Pras ngambil apa ya istilahnya mungkin nada-nada kalau saya dengar kayaknya nada-nadanya lebih nada-nada Iya, bukan ke betul. major ya. Betul, betul. Jadi kok bisa ngambil nada-nada minor gitu karena kalau kita major tuh agak beda masuknya gitu kan. Apakah karena memang biar menyayat banget atau gimana gitu seperti lagu Fix You. Karena kalau dilihat sekarang banyak lagu-lagu juga yang istilahnya juga motivating tapi tidak dibuat dengan nada-nada minor Iya, gitu. iya, iya. Yang lebih semangat jadi tapi orang nggak tahu gitu. Oh ternyata itu lagu sebenarnya lagu tentang I don't know mungkin lagu yang hati lah broken home tapi dia dibuat dengan beat up gitu. Nah proses ke arah sana memilihnya seperti apa sih Mbak Bunga dan akhirnya kayaknya sempat ditolak juga sama Om Pras ya awal. Saya nggak tahu tuh jadi pengen denger saya lagu yang ditolak tuh gimana gitu sama Om Pras. Sampai akhirnya ada nada atau melodi yang seperti ini. Gitu sih Mbak. Oh, Lagunya Pak, bukan wanita, bukan saya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya Pak Pras ini kan murid saya, murid vokal saya, murid vokal saya yang tertua. Kenal betul sama Pak Pras, selera musiknya juga. Kebetulan selera Apa-apa? musiknya Selera musiknya, baik. selera musiknya kan Mbak Riri tahu sendiri ya Iya, iya. gimana gitu ya. Tapi saya Yang juga pernah bilang gitu Bruri. ketika dulu awal-awal kan saya pernah juga dengar, ini siapa yang nyanyi sih ini gak enak banget. Tapi sekarang alhamdulillah enak banget. Oh, progres ya, berhasil berarti aku ngajarin Biar ya. aman pulang dari sini. Udah kenal selera musiknya Bapak, jadi waktu Bapak bilang, maksudnya kayak gini. Begitu aku bikin yang kedua ini, yang setelah pertama ditolak, jadi udah tahu gitu ya, oh ini kayaknya Bapak suka nih yang kayak gini gitu ya, minor-minor kayak gitu. Prosesnya itu ya setengah jam, terus belum dapat endingnya waktu itu, jadi cuma di awal itu pun banyak yang direvisi karena liriknya nggak sesuai patternnya dengan si musiknya gitu, dengan notasinya, sorry. Terus begitu ketemu sama Bapak, setengah jam terakhir itu ya kita bedah. Pak yang ini kayaknya perlu diganti, Bunga perlu notasinya yang kayak gini gitu. Cuma berapa kata gitu ya. Oke, Bapak bikin saat itu, jadi setengah jam itu fixin lagunya gitu. Proses rekamannya kebetulan saya dibantu sama Putra, sahabat saya, di studio musik di rumahnya itu sebentar banget. Jadi ngambil tag piano, yang main piano kebetulan saya sendiri, pianonya nggak nyampe setengah jam, vokalnya juga setengah jam lah. Gitu. Tapi ya itu setengah jam dengan berderai air mata karena lagunya lumayan tinggi, terus saya mau lepas pakai chest voice nggak dapet vibe-nya ya, nggak dapet, terus akhirnya dipakai falsetto terlalu soft banget, akhirnya ya udah karena saya guru vokal jadi ya udah mix voice saja yang susahan gitu, biar susah yang ngikutin ya, yang ngecovernya ya, gitu ceritanya. Belum berhasil. Jadi udah urusan nyanyi biar Bunga aja. Ya betul, maksudnya itu biar jobnya nggak diambil yang lain kan. Ya, Om Pras Gua cukup aja. lirik aja gitu. Betul. Jadi kita perlu menyadari posisi kita masing-masing gitu ya. Menyadari. Oke. Ini ada lagi yang mau tanya, demikian ya Kak Ita. Oke. Makasih. Melisa, silakan Bu Melisa, ini pengacara kita. Pengacara kita enggak deh. Oke. Habis ini biasanya gue dulu ditanya-tanya sama Daril. Oke, silakan. Saya baru sekali ini tahu Pak Pras buat lirik lagu, tapi saya nggak tahu persis apa iya benar ini yang pertama, lirik lagu pertama Pak. Dan kira-kira sepanjang Bapak buat lirik lagu ini, apa
kesan yang paling mendalam di lirik yang paling mendalam itu yang ada di mana nih Pak? Masternya dari semua lirik ini Pak. Kan biasanya kalau saya dengerin lagu, saya ada 1-2 lirik yang saya paling tungguin gitu. Nah kalau Pak Pras ada di mana masternya Pak? Aku juga gitu sih. Jadi Bener kan? Ada 1-2 lirik yang di gue banget nih pas bagian Kita belakang. bikin romantis kan itunya doang ya, yang lainnya nggak hafal Yang gitu. lainnya nggak apa. Oke. Nah kalau di Pak Pras di bagian yang mana Pak? Dan belum selesai Pak. Satu lagi. Kalau memang ini adalah lirik yang pertama yang pernah Bapak buat, ada ketagihan nggak Pak untuk bikin lagi atau ini one and only? Gitu. Itu aja. Terima kasih. Apakah ini lirik yang pertama? Tidak. Kelas 2 SMA saya menciptakan 4 lagu. 4-4-nya saya kirimkan ke lomba cipta lagu remaja Coca-Cola dan alhamdulillah ditolak semua. Kemudian ada 2 lagi setelah itu dan 1 lagu yang dibayar sama orang. Tapi semua itu gugur oleh bunga. Ini nggak cocok semua Pak. Akhirnya ya saya serahkan kepada bunga. Di mana tema utama? Betul Mbak Melisa, kalau saya perdengarkan ke beberapa teman, ada yang di bagian ini, ada yang kalau Asti paling bawah, kalau Arlis kau adalah aku, dan seterusnya. Nah saya sendiri, ya karena saya menciptakan semua itu sentral. Cuma kalau boleh ada 1 kata, ya ini tentang kau adalah aku. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah, Apakah ini bakal the one and only atau bakal udah kepikir lagi? I don't know. Sama seperti waktu Daryl nanya, Om, kita mau bahas apa di radio? Nggak tahu, ntar aja di sono. I don't know. Oke, gitu ya Mel. Oke, Daryl Adam, silakan. Assalamualaikum Mas Pras, Waalaikumsalam. long time no see ya, Iya, sehat ya Mas. alhamdulillah. Gini, saya baru datang kemudian dengar lagunya baru sekali, coba untuk memformulakan antara lagu bertemu diri dengan provokasi. Nah kira-kira di bait yang mana ketika orang mendengarkan lagu ini itu bisa ketemu dengan dirinya? Dan bagaimana memaknai bertemu diri dengan lirik lagu ini? Itu aja. Thank you Mas Pras. Setelah ku terima dirimu di ruang dalamku, itu bertemu dengan dirinya sendiri. Dan bagaimana provokasi? Wah, brand provokasi sudah aku tinggalkan bro. Udah nggak cocok aku memprovokasi. Jadi aku ngapain sekarang? Masih nggak jelas arahnya. Pokoknya berguna buat orang lah. Gitu ya. Saya jadi ingat waktu Om Pras itu sepertinya sebelum akhirnya, iya nanti ini jadi buku bertemu diri. Oh iya, Tapi sebelum jadi buku itu, waktu saya masih sering membersamai Om Pras itu, Om Pras pernah bilang, gimana Om? Lama pergi ke Jogja kalau nggak salah waktu itu, saya lupa persisnya. Gimana Om udah jadi bukunya? Aku sudah tulis di alam. Aku jujur pada saat itu gini, gimana nulisnya sih ya Bu, gue nggak paham. Tapi pada akhirnya semakin kesini, setelah mungkin berjarak, itu saya berjarak dalam artian karena kan jarak ketemu gitu ya. Saya makin paham, emang begini orangnya gitu loh, intuiting banget sampai di satu titik manggil lagi, tahu-tahu saya dibikin nangis. Nah itu tuh, oh ini yang beliau maksud gitu loh. Karena dulu saya ingat banget, saya udah tulis di alam, ini bener alamnya nulis nih. Karena itu yang keucap, saya ingat banget. Buat saya yang pada saat itu nggak paham, saya gini, apaan sih udah 12 hari nggak nongol-nongol. Terus nulis di alam mana gue nggak ngerti gitu kan. Iya gitu, ya tapi itu kan pertanyaan anak polos ya, polos gitu ya. Yang nggak tahu gitu ya. dan tadi yang saya bilang, saya nggak tahu begitu satu hal dimulai, kan tiba-tiba terus. Iya, iya. Nah, maka ketika ketemu kata bertemu diri, Gung boleh lanjut. Tiba-tiba ini rupanya sesuatu yang dalam bentuk lagu. Coba Gung yang setelah tadi, setelah kalimat terakhir kan ada Setelah kalimat terakhir Mas Agung. terus. Ah, lagi, next. Hah?
sebelumnya kali. Oh, berarti gue belum kirim materinya. Jadi tiba-tiba gini, Ri. Buku yang aku tulis tahun 2012, yang di tahun 2017, Cak Aep, kapan jadinya aja? Ya kan? Oke. Oh ya, akhirnya ketemu sekarang judulnya. Maka judul buku ketiga aku adalah Bertemu Diri. Dari situ tiba-tiba terus muncul lagi. Nanti insya Allah dari buku Bertemu Diri ini Akan hadir. terus ada kelas next level public speaking, kemudian ada podcast Bertemu Diri. Dan setelah itu ada rangkaian program-program kelas yang terjangkau. Ini kok jadi promosi gue ya? Yaitu tentang bertemu diri juga. Oke. Dah, sip. Berarti kelas-kelas terjangkau yang selama ini dibilang mahal amat gitu ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, dan juga tadi Daryl jawabannya yang udah sama kan ya. Anda seperti saya yang udah lama gitu nggak ketemu, nah ini dia wujud barunya lagi. Walaupun tadi ketika ditanya provokatif, saya udah tinggalin jawabannya pun provokatif sebenarnya. Nah itu dia. Kadang-kadang mungkin udah nggak ngerasa, bukan provokasi udah ditinggalin. Padahal sense-nya masih ada. Ya? Itu dia. Oke, sip. Tetap karena itu lama, ya kan? Oke, saya ada lagi yang mau tanya sebelum saya ke online? Silakan. Ini kawan kita Indra dari Z Radio ya, Indra. Oke, silakan Indra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Selamat buat Mbak Bunga sudah rilis lagu terbarunya, single ya. Kebetulan saya dari Z Radio mewakili radio anak muda. Oh iya, betul. Saya masih muda, betul. Saya masih muda. Nanyanya sama yang masih muda ya? Tahu aja Mas. Nanyanya berarti udah tahu lah ya kemana. Silakan Bunga dijawab. Ya. Oke, berarti kan kalau saya lihat genre-nya berarti lebih ke religius seperti itu ya? Sense-nya. Iya, sense-nya iya, tapi sebenarnya enggak sih Mas. Enggak. Oke, berarti kan ya kita melihat lagi pangsa pasar anak muda kan terbuka luas, lebih banyak lah gitu kan. Kira-kira kedepannya kolaborasinya dengan siapa lagi selain dengan Mas Pras seperti itu? Tuh kan, berarti udah langsung ya Iya, spotlight. Iya, biar langsung gema gitu kan. Berarti abis ini mungkin promo di Z gitu kan. Oh Betul, iya, nanti- maksudnya itu kayaknya ngundang kali ya. Bener. Gue langsung tembak aja ya. Betul Mbak. Oke, silakan. Sebenarnya kalau untuk lagu promo lagu Bertemu Diri ini karena saya sponsori ya, bukan sponsori apa ya? Diprovokasi, ya betul, diprovokasi. Endorse, Iya, diprovokasi sama Pak Pras gitu. Jadi untuk kedepannya saya juga kebetulan saya sebenarnya punya band sendiri gitu. Untuk promo di Bertemu Diri ini ya kita sambil berjalan. Untuk saya pribadi kedepannya mungkin nanti saya bersama band atau nanti saya punya project solo lagi gitu. Saya sih jalan dengan ininya aja Mas, dengan seiring waktu aja. Gitu. Makanya mereka pertemukan dua-duanya alam semesta yang mempertemukan. Betul, iya. Saya seiring aja dia berjalan. Dan misi saya berhasil kan. Iya. Ini single terserah lo nanti urusannya gimana. Ternyata kan kamu sendiri langsung kan. Iya, yes, begitu ya. Tapi Bunga juga udah ada lagu di Spotify ya, 2 jam saja gitu ya. Aku udah denger soal. Oke, sip. Buat teman-teman yang mau denger silakan. Anyway, saya ke online ya. Boleh ya? Oke, ini ada pertanyaan online. Saya nonton dari Banda Aceh dan saya menangis terharu. Liriknya bagus sekali Pak, dibawakan indah sekali. Tolong upload juga ke Smule. Oh, ada rakyat Smule. Kabar gembira, saya sudah lama menguploadnya di Smul. Jadi Sebentar, ini tinggal, belum selesai nih. Oh, belum. Mana tahu suatu hari saya bisa nyanyiin juga Pak sambil nangis. Sudah. Ini sudah Oke, ada 2 baiklah. penyanyi Smul yang mencoba menyanyikan dan masih gagal. Mbak Oke. Melisa sama Mbak Marianova Lia kalau nggak salah itu. Oke. Sudah ada di Smul, Bertemu Diri Bunga Reviliani. Oh, oke. Ini ada pertanyaan lirik lengkap lagu ini dilihat di mana Pak?
Nanti jam 3, udah silahkan buka Udah. YouTube. Oke. Bunga Reveliani Official. Oh, Di sana langsung di sudah situ kebuka. ya. Ada Video klip, video lirik klip ya. sama ada liriknya. Oh oke. Karena tadi Om Pras juga sempat bilang akan ngelit kelas-kelas yang affordable, udah ada yang siap daftar. Oke baik. Wadis mulai nyanyiin oke baiklah. Siap menunggu kelas BPJS-nya. Oke. Iya. Ala-ala ya. Oke, paham ya Bunga ya? Paham ya Bunga ya? Oke. Kemudian keren banget Pak Pras dan Mbak Bunga, lagunya sukses selalu. Oke. Teman-teman ini mohon maaf saking banyaknya ya yang online. Kayaknya saya nggak mungkin bacain satu per satu gitu ya. Dan yang jelas teman-teman kalau mau tanya soal liriknya di mana, kemudian juga lengkapnya video klipnya saya mau lihat di mana, itu sudah ada di official YouTube channelnya Bunga. Yes, di sana teman-teman udah bisa langsung menikmati lagu dari Bertemu Diri. Kurang lebih itu, yes. Di online ada lagi kah? Di online ada lagi kah? Offline ada lagi kah teman-teman di sini yang mau tanya? Sok, dari jauh kejauhan saya lihat ada orang dari India nih, jauh banget nih. Bro Sunil, ada pertanyaan gak bro? Oh, lagi? Gue bukan lagi mikir. Dia belum bertemu dirinya. Iya. Gue udah telanjur nangis soalnya. Kepedesan, oke ya. Oke baik. Ada lagi kah teman-teman? Gak ada? Oke, baik. Kalau ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada, oke silakan. Panitia? Apa yang ada? Untuk proses paling proses. Gimana rasanya kalau udah bertemu diri? Oh, betul. Yang Ya tergantung bertemu diri mau berantem apa mau damai. Kalau kita damai, tenang, jiwa yang tenang, itu husnul khitimah nanti bentar lagi. Itu tinggal diambil aja nyawanya, udah tenang gitu. Maka disimbolkan jiwa yang tenang itu dengan warna hijau, toska. Makanya kenapa kita pakai warna toska itu, karena itu simbol dari jiwa yang lebih damai dan lebih tenang. Kemudian stabil ada warna birunya. Itu warna itu ada maknanya. Betul. Jadi bertemu diri itu tenang. Anteng lah ya. You feel enough. You feel content. In one context. Okay. Karena ada wilayah-wilayah lain kan, misalnya kok duit gue tipis itu kan nggak tenang kan itu kan. Itu perlu bertemu diri untuk mengajak diri nyari duit. Berarti mencari duitnya dengan tenang. Bukan dengan gerusa-gerusu. Apalagi buru-buru pengen cepet kaya, akhirnya korupsi. Wah, itu berarti terasing dengan diri. Oke, baik. Sip, teman-teman. Waduh. Pengacara langsung komen. Kalau semua tenang, pengacara nggak ada kerjaan. Iya benar. Oke, baik teman-teman semua, rasanya sudah lengkap hari ini. Teh Elin, terima kasih banyak Teh Elin. Akhirnya kita jadi bisa menikmati video klipnya juga. Nggak cuma suara Bunga yang cantik, tapi kita bisa lebih dapat visualnya dari Bertemu Diri. Thank you banget Teh Elin. Plus juga Bunga, sekali lagi selamat, Om Pras selamat. Pada akhirnya ya, tulisan yang di alam itu saya udah ketemu jawabannya. Aku pada saat nangis itu udah langsung gini, ini kayaknya dulu ini yang dimaksud nih gitu, cuma saya tidak ungkapkan saja. Oke, teman-teman semua sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman media yang sudah hadir di sini. Kita sangat mengapresiasi sekali. Buat tamu-tamu undangan juga terima kasih banyak sudah hadir. Dan terakhir, tidak lengkap tanpa doa. Mudah-mudahan single ini nggak cuma menginspirasi tapi betul-betul membawa perubahan pada diri seseorang ketika mereka siapapun yang mendengar dan kemudian memutuskan untuk betul-betul bisa bertemu dengan dirinya sendiri. Kita persilakan dengan sangat hormat kepada Uda Fuadi bisa bantu saya untuk kita doa bareng. Ini karena beliau ini kan orang pesantren. Betul, bukan cuma pesantren, karena terakhir di PT IKI, ya kan? Benar kan? Karena saya itu aja. Ini silakan Uda Fuadi ya. Mohon maaf, ini karena punya biasnya saya nih. Dari sini aja nggak apa-apa ya. Iya boleh. Dari manapun yang penting suaranya terdengar, silakan. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, di kesempatan yang khusus ini marilah kita pusatkan perhatian kita, kekusukan kita untuk memberikan yang terbaik dalam doa kita.
Kita buka doa kita dengan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan, pada hari ini kami bertemu dalam sebuah kesyukuran, menemukan makna, menemukan diri, bertemu dengan Kau dalam kata huruf K besar dan K dalam huruf kata kecil. Mudah-mudahan makna-makna yang kami dapat dari lirik lagu ini, dari pembicaraan para narasumber kami ini bisa membuat sebuah makna baru dalam diri kami untuk bertemu diri. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Pras melalui buku-bukunya, melalui training-trainingnya, membawa berkah buat si pemberi ilmu dan si pencari ilmu. Ya Allah, tunjukilah kami terus ke jalan Engkau, yaitu jalan yang lurus, jalan yang berkah, dan jalan yang membawa kami kepada kedamaian. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi terima kasih udah Fuadi. Dan buat teman-teman di online, terima kasih banyak sudah bergabung di acara launching rilis lagu Bertemu Diri. Dan buat teman-teman offline juga sekali lagi terima kasih banyak buat rekan-rekan media, buat tamu undangan. Sudah hadir di acara rilis yang satu ini. Saya Riri Artakusuma, mewakili teman-teman semua. Boleh, Dulu. oh oke, boleh. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang saya khususkan undangan di 7 hari ini. Ada dari Mbak Ita, MNC Trijaya, dari Smart FM, dari Z Radio, terus ada lagi dari, udah 3 ya. Dan kemudian ada juga, terima kasih Mbak Ilin sebagai eksekutif produser di video ini. Ada Mbak Rosi Rahmadi, fashion designer, Mbak Masrian Rahmadi. Kemudian juga ada Dini, model kita. Ada Mbak Melisa, my lawyer. Kemudian ada Uda Iwel. Ini orang Padang semua deh. Ini Uni juga ini, orang Padang semua deh. Oh dari radio. Kemudian ada mamanya Bunga, ada. Oh ya. Kemudian ada teman-teman Smart FM waktu masih di Babino Plaza. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Ada teman-teman juga, ada Bro Nil, Sunil, ada Kaca, ada Mbak Ita. Ada vokalisnya Molukas ini, Mbak Pita Lokis. Pita Lokis. Ada Mbak Melisa dan Mbak Sinta. Dan Mbak Uli dan siapa lagi? Cak Aib. Dan teman-teman dari Inti Makna dan Provokasi yang saya tidak sebut namanya satu-satu karena terlalu banyak. Terima kasih. Dan saya khusus untuk Mbak Ilin boleh dan seremonial saja. Ya. Baik, berikutnya kepada Mbak Rosi kami persilakan Mbak. Yap, dan sekarang sebelum Mbak Rosi kembali, kita mau foto bersama dulu, silakan Pak Pras, Bunga. Oke. Buat media, buat media. Oke, baik sekali lagi terima kasih banyak kepada semuanya. Silakan Mbak Ilin, Mbak Rosi. Dan dengan ini acara kami tutup. Sekali lagi kami terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selatan. Tapi lagi ditaruh.